Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pelatih Irak kesulitan hadapi Garuda Muda berkat taktik STY. Fakta laga timnas Indonesia U23 versus Irak. Pundit Vietnam desak federasi ikuti langkah PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Magis STY diakui pelatih Irak kesulitan hadapi Garuda Muda. Menghadapi Garuda Muda di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, Radi Senaisil mengagumi Sintayong yang telah menciptakan perubahan bagi sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda merupakan tim debutan yang mengawali pertarungan di Piala Asia U23 2024 dengan kekalahan dari tuan rumah Qatar, kemudian memetik 3 kemenangan pada 3 laga berikutnya, yakni untuk mengamankan tempat di semifinal sebelum dihentikan Uzbekistan dengan skor 0-2. Sementara Irak mengincar penampilan ke-6 dan pertama sejak tahun 2016 di Olimpiade. Tim yang kalah pada perebutan peringkat ketiga ini masih memiliki satu kesempatan terakhir, yakni untuk lolos ke pesta olahraga sedunia itu melalui babak playoff, yakni melawan Guinea pada 9 Mei nanti. Namun laga kontra timnas Indonesia U23 ini diakui tidaklah mudah. Radi menjelaskan timnas U23 Indonesia mampu mengalahkan tim-tim besar seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan berkat taktik yang disiapkan STY. Hal itulah yang menjadi faktor utama laga kali ini berlangsung sangat berat. Indonesia adalah tim terhormat, performa mereka bagus, pelatih mereka Indonesia sudah pernah membawa tim ke Olimpiade. Sepak bola sangat berkembang di seluruh penjuru dunia saat ini. Mereka menang bukan karena kebetulan, tetapi ada strategi yang dijalankan dan itu yang membuat mereka terhormat. Ujar Radi dikutip dari laman resmi ALC. Hal senada juga diungkapkan oleh pemain kunci timnas Irak U23 Muntadir Muhammad yang menyebut bahwa Garuda Muda merupakan tim kuat dan akan menjadi penantang baru di Asia. Namun terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, Sintayong telah membawa timnas Indonesia U23 menjadi tim yang paling sering mendapatkan sorotan dari media asing. Sintayong sendiri telah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Untuk itu, dengan pengalaman di Piala Asia U23 dan Piala Asia Senior beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia berpotensi memiliki pengalaman lebih untuk menatap turnamen-turnamen bergengsi ke depannya. Fakta laga timnas Indonesia U23 versus Irak. Pertama, perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Meski berstatus perebutan juara ketiga, namun gengsi pertandingan ini tidak kalah dari laga final. Pasalnya pemenang juara ketiga Piala Asia U23 akan otomatis mendapatkan tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Terbukti pada laga yang baru saja berlangsung, baik timnas Indonesia U23 maupun Irak tampak sangat berhati-hati dan tidak ingin kecolongan. Kendari demikian, bagi tim yang kalah masih memiliki skenario terakhir untuk lolos Olimpiade Paris, yakni lewat jalur playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea. Kedua, tiket ludes. Supporter Indonesia dan Irak menunjukkan antusiasme yang tinggi di laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pasalnya tiket pertandingan tersebut sudah habis terjual. Selain itu, selama jalannya pertandingan, supporter Garuda tidak berhenti memberikan sorakan dan dukungan untuk membangkitkan mental Marcelino dan kawan-kawan. Terlepas dari hasil laga yang terjadi, supporter Garuda patut mendapatkan apresiasi lantaran telah mengawal perjuangan Garuda Muda sejak Piala Asia U23 2024 berlangsung. Ketiga, wasit kontroversial asal Thailand kembali bertugas.
Berdasarkan pengumuman tim wasit dan petugas pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak, nama Sifakon Puudo masuk ke dalam daftar sebagai asisten VAR mendampingi wasit VAR utama asal Arab Saudi, yakni Abdullah Dafer Al-Sehri. Keputusan ALC kembali menugaskan Sifakon seperti sulit diterima, mengingat wasit asal Thailand tersebut kerap menjadi biang kerok kekalahan Garuda Muda setiap kali ia bertugas. Meski berstatus sebagai asisten, Sifakon berpengaruh terhadap keputusan wasit utama dan wasit VAR yang terbukti kerap merugikan Timnas Indonesia U23. Mulai panik dilampaui Timnas Indonesia, pandit Vietnam desak federasi ikuti PSSI. Perkembangan Timnas Indonesia yang terbukti sejak Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala Asia U23 tampak membuat sang rival Vietnam panik. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia 2 kali mengungguli Vietnam dalam perburuan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, sementara Vietnam kandas di perempat final. Transformasi pesat tersebut merupakan hasil dari program naturalisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Teranyar, PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi dari Martin Paes, yang mana memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Namun, proyek naturalisasi PSSI ini tidak berhenti di situ, dengan sejumlah nama lain tengah menjalani proses yang sama, seperti Calvin Verdong dan juga James River. Bahkan rumor terbaru menyebutkan naturalisasi Kevin Dix semakin nyata. Sontak perkembangan pesat tim Merah Putih dengan hadirnya pemain keturunan tampaknya membuat publik Vietnam panik. Media setempat Tan Nien menilai Vietnam saat ini telah dilampaui oleh Indonesia di semua level usia. Menurut Tan Nien, hal inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan naturalisasi. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh pakar sepak bola Vietnam Ngo Quang Tuc. Ia menilai Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF harus lebih serius dalam memanfaatkan pemain diaspora di luar negeri. Kami memiliki 6 juta orang Vietnam di luar negeri, namun sebagian besar dari mereka berbasis di Amerika Serikat, negara yang tidak terlalu antusias dengan sepak bola. Hal ini sangat berbeda dengan populasi diaspora Indonesia yang berbasis di Belanda yang memiliki tradisi sepak bola terkuat, ujar Quang Tuc. Tak bisa dimungkiri kebijakan PSSI mendatangkan pemain keturunan terbilang jitu, mengingat sang pelatih Sintayong juga memiliki visi untuk membangun akar sepak bola Indonesia. Pemain keturunan tak hanya untuk meningkatkan kualitas, namun juga bisa membantu perkembangan para talenta tanah air yang sama-sama memiliki darah Indonesia dan bertekad membawa Garuda mendunia.